Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah, azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged pepanggihan thalabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah huru-hara atau peristiwa menjelang hari kiamat. Kita membahas tentang hadis, yaitu adalah dari Ibnu Majah, di mana dari sahabat Anas bin Malik ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan wailul lil Arab min sarrin, sungguh celaka bangsa Arab karena ditimpa oleh keburukan. Wailul lil Arab min sarrin. Kenapa mereka kemudian ditimpa oleh keburukan? Qad iktaroba fitanan, karena kemudian telah dekat pada mereka itu akan terlanda yang namanya fitnah. Fitanan ka kita illaili mudlim, di mana fitnahnya itu seperti potongan malam yang gelap gulita, sehingga sukar untuk membedakan bainal haq wal batil. Sukar untuk kemudian membedakan antara yang salah dan yang saleh. Jadi semuanya menjadi al khairi fihi dakhan, yaitu adalah kebaikan itu berada di dalam kabut. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dalam keadaan beriman, maka sorenya dia sudah berubah menjadi kafir. Ini adalah fenomena yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Wa qalilin mutamassiku lidinillahi ta'ala. Maka orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala qalilin itu semakin sedikit. Kal qabidi alal jamr au qala Rasulullah fi riwayatin akhar sauk itu apa? Duri. Jadi nanti menjelang akhir zaman mutamasiku lidinillah, yang berpegang teguh dengan agama Allah itu qalilin, sangat sedikit. Kal qabidi alal jamr, seperti mereka itu memegang bara api. Atau dalam riwayat lain dikatakan seperti memegang duri. Ora dicekel ya ora oleh, tapi dicekel tangan akan terluka. Ini adalah fenomena menjelang akhir zaman. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salasun akhafuna alaikum, ada 3 yang aku takutkan kepada kamu. Yang pertama apa? Dolalatu ba'dal ma'rifah, yaitu mereka itu sesat setelah kemudian mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dolalah ba'dal ma'rifat, mereka itu sesat setelah kemudian mereka mendapatkan pencerahan. Yang kedua yaitu adalah mudillatul fitan, mereka terbelit atau mereka itu terperangkap atau mereka tersesat karena fitnah.
Sama dengan hadis yang atas tadi. Ya, kemudian ya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa yang ketiga, yaitu adalah fitnatul batni wal faraj, yaitu banyaknya fitnah yang ditimbulkan oleh perut dan syahwat alat kelamin, faraj, farji. Karena itu ma'asyiral muslimin, tiga inilah penghancur yang dahsyat nanti menjelang hari kiamat. Saya ceritakan peristiwa yang dekat-dekat dulu ya, yang berkaitan dengan Sudan. Jangan tahu negara Sudan kan? Dulu Sudan sebelum 1952 pada waktu revolusi Mesir itu masih ikut Mesir. Jadi Mesir, Sudan itu satu negara. Tapi kemudian ya terjadi pergolakan politik yang luar biasa, maka Gamal Abdel Nasir itu kemudian nggak memperhatikan Sudan. Ujung-ujungnya apa? Sudan lepas menjadi negara sendiri. Setelah lepas dari negara sendiri 1954, maka kemudian Sudan itu dilanda perang saudara. Bayangkan, sejak saya kepapat sampai sekarang. Kudetanya itu kemudian ya terus ya, kalau di gambaran itu ribuan kali. Nek di ngajekne sak jam ora mari palingnya. Itu ya banyaknya kudeta di antara para petinggi militer mereka. Kemudian ada tokoh yang namanya Jenderal Umar Basir. Jadi Jenderal Umar Basir itu mempunyai ya kekuatan ya pasukan namanya ya SAF, Sudanese Army Force, disingkat menjadi SAF. Tapi kemudian dia juga merekrut ya nuwun sewu ya pasukan penjahat. Ya, ini dari kelompok ya Al-Janjawid. Jadi ada kelompok namanya Al-Janjawid, itu berada pada Sudan Selatan ya. Yang itu kemudian mereka itu direkrut, pekerjaan lamanya mereka itu penggembala unta. Tapi setelah kemudian masa berlalu itu sudah lama, maka mereka berubah menjadi perampok, ya, menjadi perompak, bahkan seluruh ya kegiatan hitam ini dilakoni semua. Dari narkoba, prostitusi sampai ya kemudian penjualan ya, barang terlarang, smuggling itu penyelundupan, semua dilakukan oleh Janjawid ini. Nah, Janjawid ini ya kemudian yaitu dipimpin ya oleh seseorang yang namanya ya Muhammad Hamdi Dagola. Muhammad Hamdi Dagola. Ya ini sekarang menjadi pemimpin tertinggi yang sedang membunuh ya orang-orang ya Sudan itu. Nah pada perkembangannya mereka itu dulu dijadikan oleh Umar Basir sebagai pengawal pribadi. Tapi lama-lama ngelunjak. Maka bulan April ya 2019 mereka itu memberontak, kemudian ngeduk ini Umar Basir bekerja sama dengan ya, petinggi militer yang lain namanya Burhan. Ya, jadi ada Abdul Fattah Burhan, kemudian ada Muhammad Hamdi Dagola. Ya kalau ya Burhan tadi pemimpin daripada Sudanese Army Force, sedangkan kalau ya Janjaweed tadi itu berubah menjadi ya RSF, RSF Rapid Sudanese Force, yaitu pasukan pendukung cepat. Nah, ini kemudian ya dari perampok, mafia ya atau apa itu kalau dunia bawah tanahnya apa? Dunia hitam ya. Itu kemudian diubah menjadi prajurit yang dicekali senjata. Nah ujung-ujungnya terjadi peperangan antara SAF dengan RSF ini. Tapi setelah bosan perang, akhirnya mereka bersatu. Ya, podo penjahatnya bersatu. Kemudian mereka ngeduk nih Umar Basir, dan sekarang ini ternyata kemudian ya mereka digunakan oleh proksi masing-masing. SAF ya bentukan dari tentara Sudan yang asli itu dibantu oleh Mesir, Rusia dan Cina. Kira-kira jangan paham ya ini ya. Kalau dua negara itu ikut berarti ya ada sesuatu. Ya namanya. Dan kemudian RSF itu dibantu siapa? Ya United Emirat Arab.
Yang di belakangnya itu ya Amerika dan Israel. Nah, paham ya ini ya? Satu blok komunis, satu blok kapitalis. Ya begitulah dunia. Akhirnya apa yang korban? Bangsa Arab. Kenapa mereka kemecer? Karena di Hasir, di El Fasir itu kan yang diperebutkan sekarang, itu ternyata ada gunung emas. Bahkan kalau kemudian di sepanjang sungai Nil tadi, itu kemudian kalau ditanduri ya dengan gandum itu bisa memberikan makan kepada seluruh penduduk Afrika. Karena dulu itu bekas sawahnya Nabi Yusuf itu. Jangan tahu ya Nabi Yusuf dulu terjadi kelaparan 7 tahun, maka Nabi Yusuf itu bisa menyimpan gandum itu sampai 7 tahun dan kemudian gandum itu bisa dikonsumsi oleh seluruh penduduk dunia. Nah, sekarang kalau diperhitungkan menurut ya apa itu ilmu pertanian, ya ternyata sepanjang Sungai Nil dari Sudan Utara sampai Sudan Selatan itu bisa digunakan untuk memberi makan seluruh penduduk Afrika. Belum ada bauksit, belum lagi litium, belum lagi ada titanium, belum lagi kemudian ada emas. Jadi semua negara barat kemecer. Akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba untuk memperebutkan. Ujungnya apa? Ditembaki semua kaum muslimin. Ya, 20 ribuan ya meninggal. RSF ya Islam, SAF juga Islam, tapi ketika mereka mati ditemukan banyak sekali yang namanya jimat. Artinya apa? Mereka Islam tapi juga syirik. Ya, berarti yang ditakutkan Rasulullah kan terjadi. Apa itu? Yaitu adalah dolalatu ba'dal ma'rifat. Mereka itu kemudian sesat setelah mereka itu mendapatkan ilmu. Jadi ma'asyiral muslimin, ya wailul lil Arab, ya celaka bangsa Arab itu karena apa? Karena kalau kita melihat Madain Saleh yang dulu itu tempat kaum Samud itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu kalau lewat di situ itu langsung ya menutupi kepalanya dengan burdah, kemudian beliau itu menunduk, setelah itu kemudian beliau minta ta'awud pada Allah Subhanahu wa taala dan berlalu dengan cepat daerah itu. Tapi sekarang Madain Saleh yang dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang dijadikan destinasi wisata. Ada glamping, ada pencahayaan, kemudian ada ya ajab-ajab, oh ya ajab-ajab, pakai DJ itu loh. Ya. Dan kemudian ada pesta dansa-dansi, laki perempuan campur jadi satu. Ya, artinya apa? Wailul lil Arab, sungguh celaka bangsa Arab. Dari apa? Min sarrin, dari keburukan yang akan menimpa mereka. Qad iktaroba, sungguh dekat dengan mereka fitanan, yaitu adalah fitnah. Innal quluba dha'ifah, sesungguhnya hati kita itu lemah. Ya wasubhah qatafah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Hati kita itu lemah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Kalau di sini kan mungkin ngaji ya, oh kamu jangan sirik, ya, kamu jangan ya, ambil jimat, oh kamu jangan ngambil wada'a. Wada'a itu kerang itu loh. Yang dikalungkan ke anak supaya kemudian ya tidak tertimpa ain atau tidak tertimpa ya penyakit yang lain. Itu kemudian sekarang muncul lagi. Ya, tamaim, ya kemudian juga ruko. Ruko itu apa? Ru'yah. Tapi ru'yahnya bukan menggunakan ru'yah syariah, tapi menggunakan ya ru'yah yang sirkiyah. Karena apa? Dicampur dengan jambi-jambi yang lain. Ya. Apa coba jabu pinjal tuh maning asu apa gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Tercampur antara yang syariah dengan yang sirkiyah. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kemudian mereka itu bisa selamat? Yaitu dengan ilmu. Kalau mereka tidak dengan ilmu, maka Al-Quran itu sebagai nur. Nur itu apa? Cahaya. Karena itu sahabat Habib bin Tolb ketika mendefinisikan tentang ketakwaan, yaitu apa? Ya, an ta'mala ta'atillahi azza wa jalla
ala nurin minallah wa tarjuna rahmatullah. Jadi kamu melakukan amalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari nur yang kemudian mereka pelajari. Nur itu apa? Cahaya. Tahdibihi man tasha. Maka nur itu akan bisa menunjukkan kepada kamu jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini definisi Habib bin Talq tadi ya adalah kalau orang itu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan nur tadi untuk apa? Tarjuna rahmatullah, supaya mereka itu bisa mengharap rahmat dari Allah. Wa an tatruka, dan mereka itu kemudian meninggalkan ya apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya ala nurin minallah, berdasarkan Quran juga, berdasarkan nur atau cahaya. Takhafu iqabillah, karena mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran lagi bilang bahwa kalau orang itu kemudian bertakwa pada Allah, menurut sahabat Habib bin Talq tadi, yaitu adalah mereka itu berpegang teguh pada Quran untuk taat pada Allah, untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka supaya mereka itu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita melihat banyak gonjang-ganjing seperti ini, ya maka kita harus ya kemudian berusaha ya untuk berpegang teguh kepada ilmu. Karena itu ada syair dari Imam Syafi'i, di mana syair ini kemudian bisa kita jadikan ya sebuah cara supaya kita itu bisa tetap berpegang teguh kepada ilmu. Zatul fata wallahi bi ilmi wa tuqa. Demi Allah, sesungguhnya laki-laki sejati ya rijal atau seorang ya laki-laki sejati itu demi Allah, mereka itu bil ilmi wa tuqa. Mereka itu mempunyai ilmu dan ketakwaan. Fa ilam takuna la'tibara lizatihi. Apabila kemudian mereka itu tidak berilmu dan tidak bertakwa, maka mereka bukan laki-laki sejati. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dicari dengan sinau. Wal barokah bil khidmah. Sedangkan kalau orang itu pengen mendapatkan barokah, itu harus berbakti pada Allah, pada Rasul, pada orang-orang yang beriman. Jadi khidmat kita itu ya kepada orang-orang beriman. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Yaitu kepada lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Jadi kita bernasihat itu karena apa? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Li rasulillah, ya dengan menggunakan thariqah yang sampun dicontohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Li a'immatil muslimin, kepada seluruh pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh orang-orang yang awam. Jadi ad-dinu nasihah dalam rangka untuk kemudian mempertahankan vibe atau frekuensi manusia itu berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ta'allum bi ilmi, maka belajarlah kamu dengan ilmu. Wa man lam yaduk murah. Ya, barang siapa yang kemudian tidak pernah merasakan ya ta'allum bisa, apabila dia tidak pernah merasakan pedihnya dia itu belajar, enggak pernah ngerasa nih susah wong sinau ngapal nih orang apal-apal, orang mudeng-mudeng ngapal nih diulang-ulang. Jangan bisa bayangkan ya, Imam Syafi'i itu kalau menghafalkan ayat Quran, beliau itu kalau melihat buku itu dilirik tak bisa hafal. Imam Syafi'i itu ini baca buku ya misalnya bukunya Imam Malik ya, beliau membaca sini, kemudian kok di sini ada buku buka sedikit dilirik, beliau bisa hafal. Karena beliau itu mempunyai
ya memori fotografik. Tahu ya memori fotografik? Itu didelok tok gitu aja dia tahu. Ayo Ustaz Adi Hidayat itu fotografik. Jadi dia tahu tempat ya ayat-ayatnya itu loh. Oh kiri sebelah atas, oh kayak bawah sebelah kanan, sebelah kiri dan sebagainya. Itu karena apa? Ya ingatan fotografik Imam Syafi'i punya itu. Ya, ketika kemudian beliau itu melihat kitab saja, itu kemudian melirik itu udah hafal. Tapi beliau kalau menghafalkan Quran itu mengulang-ulang sampai 500 kali. Bayangkan ya, sing wis hafal saja dia mengulang-ulang karena Quran itu mudah dihafalkan tapi cepat hilang. Karena itu ya Rasulullah mengibaratkan menghafalkan Quran itu seperti ya menambatkan onta itu di tempat tambatannya. Nek ora ditaleni ya bocor. Ya. Bagaimana cara menaleni? Yaitu dimurojaah, diulang. Murojaahnya Imam Syafi'i ping 500. Awake dhewe itu loh tidak punya kemampuan fotografik. Ya, moco kadang-kadang ya DDL. Ya, DDL apa dedel bol. Ya. Bolak-balik dia paling ya ora hafal-hafal. Ya, tapi kemudian ya kita tidak mau mengulang ketika kita belajar Quran. Quran juga dibaca agak lama itu kadang-kadang lupa. Ya, lupanya itu mendadak mapet moro-moro hilang. Ya, karena itu ya kalau gitu karena itu sing nggak pernah hilang apa kul huwallahu ahad karena bendina diwaca ya. Ya, baik sholat pendek, sholat panjang itu waca terus akhirnya apa ngetel akhirnya. Tapi sing lainnya yang tidak kita baca ya nanti ya harus dimurojaah terus menerus. Ya, karena itu ya qayyidul ilma ya kamu harus mengikat ilmu tadi dengan bil kitabah ditulis. Baik ditulis dengan kertas maupun ditulis di dalam otak kita. Cara menulis bagaimana? Diulang-ulang. Jadi kalau jenengan tuh misuh satu kali itu bisa cepat dihapus dari memori. Jenengan misuh 3 kali itu cepat di-delete ya oleh otak kita. Jenengan kok misuh berturut-turut 3 kali jadi mindset Pak. Sewenggal didik no pinjuke metu pisan. Itu kalau diulang-ulang 3 kali. Makanya setiap bacaan sholat itu mesti 3 kali. 1 wajib 2 sunnah. Jadi jenengan kalau imam itu gaspor rempol ya orang usah dipaksane maca ping 3. Kan kadang-kadang imam itu apa? Ya gaspor rempol ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gak nutut ping 3 ya. Ping pisan ndak karena yang wajib itu yang 1, yang 2 itu adalah sunnah. Karena itu ma'asyiral muslimin inilah yang kemudian ya menjadi bahasan buat kita. Kalau kita tidak pernah melakukan ya yaduk murad ta'allum yaitu kita itu tidak pernah merasakan sulitnya belajar hanya sebentar saja ia tajarro dulil jahli tulaz zaman maka jenengan harus bersiap-siap ya tajarro bersiap apa dulil jahli ya ino lagi bodoh. Jadi kalau orang itu kemudian terhina dan bodoh karena apa? Karena tidak mau belajar. Dulu para kiai kita, Mbah Ihsan Jampes itu ya, supaya dia bisa ngapalkan, maka beliau itu kadang-kadang ya kalau belajar itu kursinya diilai sikile sitok. Terus dilinggui Pak, sambil ngapalnya Imriti, Alfiyah ya. Supaya apa? Dia konsentrasi. Nek ngantuk ini ceblok. Pak Pir aja dihilangi jeblok mungkin Pak Pir ya. Iya. Jadi apa itu kursinya itu dihilangi ya kakinya satu supaya apa? Dia berkonsentrasi terus untuk belajar. Bahkan beliau kalau belajar dia di tempat wayang. Kalau ada wayang gitu kan dua langit mau ngoceh ndak karuan kalau kuning ini. Dia kemudian ya bisa membedakan antara belajar dengan ngurmukne tadi. Ya, ini cara Jepang. Jadi Jepang itu dulu kenapa mereka itu cerdas? Ya, di dalam istana itu mereka itu belajar bisa membedakan sampai 9 suara bersamaan. Oh, suara angin, suara burung, suara berdesisnya ya apa pintu itu, kemudian juga ya bergeseknya ya benda-benda di istana, hiasan dan sebagainya. Itu ada seorang pangeran Jepang bisa membedakan 9 warna suara. Itu kalau kemudian di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Itu namanya ilmu pangracutan. Pangawian atau pangracutan itu mereka kalau masih muda dibawa ke Parangtritis, kemudian disuruh untuk membedakan. Oh ini bunyi ombak, oh ini bunyi angin, oh ini bunyi pasir yang kemudian ya ditiup angin. Oh ini kemeresek, ini pengarap pipis misalnya. Jadi semuanya itu bisa dia apa? Dibedakan satu dengan yang lain. Itu namanya ilmu pangawian. Di istana Ngayuk Jakarta Hadini dilatih para pangerannya. Misalnya Pangeran Diponegoro itu mengajarkan kepada Raden Ibnu Jarot. Ibnu Jarot itu Pangeran Ambiah namanya. Wong Jawa ora iso ngomong Hamzah malah Ambiah. Jadi Pangeran Ambiah itu dulu diangkat menjadi raja, menjadi Hamengkubuwono keempat itu pada usia 10 tahun. Dan kemudian dia diajari sendiri oleh Diponegoro karena Diponegoro kakaknya. Tapi ya Raden ya, Nyai Mangkorowati, ibunya Diponegoro itu kan selir kan. Jadi meskipun dia mbarep ya dia ditawari raja dia tidak mau, nanti bisa menimbulkan pemberontakan. Maka kemudian dia mensilahkan adiknya itu untuk naik tahta, namanya Raden Ambyah. Ketika disunat ya dirubah namanya menjadi Ibnu Jarot. Ya, nanti setelah diangkat menjadi raja menjadi Hamengkubuwono keempat. Nah, tapi setelah mati dia digelari dengan Pangeran Sedo Pesiar. Dia meninggal pada usia 18 tahun. Ya, dibunuh ya ketika dia renang, tarik dari bawah, ya mati deh. Karena dia kemudian ya dididik Pangeran Diponegoro itu dengan ilmu agama. Harus hafal kitab Tuhfah, harus hafal Fathul Mun'in, harus hafal Fathul Wahab, ya harus hafal semua suluk. Ya, jadi semua kitab-kitab itu harus hafal semua. Sing ngajari langsung Pangeran Diponegoro. Karena di rumahnya Tegarrejo, tempatnya ya Ratu Tegarrejo, yaitu istri daripada Hamengkubuwono pertama, itu yang ngopeni Pangeran Diponegoro. Itu ada pondok pesantrennya. Ya, yang belangkoni siapa? Kiai Taftotani. Nek bahasa Arabnya Taftazani. Ya, tapi wong Jawa ora iso Taftazani ada namanya Tatowani kan gitu ya. Jadi ngomongnya tidak bisa. Tapi Kiai Taftazani itu dari Minangkabau sana. Itu mengajarkan kepada Pangeran Diponegoro itu ilmu-ilmu. Sehingga akhirnya kemudian pangeran itu menjadi pangeran yang cerdas pada usia muda. Nah saingannya itu tidak terima. Akhirnya dia menyuruh pada centengnya itu untuk membunuh pangeran ya Ibnu Jarot tadi pada usia 18 tahun. Maka beliau ketika dibunuh itu ketika pesiar Dharma Wisata. Maka beliau diberikan gelar Pangeran Sedo Pesiar. Karena meninggalnya pada usia muda. Kemudian diganti oleh Raden Mas Menot. Raden Mas Menot itu nanti menjadi Hamengkubuwono yang kelima. Tapi Hamengkubuwono kelima nanti juga konspirasi Belanda setelah Pangeran Diponegoro kalah itu dibunuh juga melalui istrinya. Sehingga akhirnya jagonya Belanda Hamengkubuwono yang ya, keenam itu pangkatnya letkol zaman dulu sudah kemudian diangkat menjadi raja. Dan setelah itu Keraton Yogyakarta itu semua yang berbau Arab itu dihilangkan semua. Bahkan Sayyidan, tahu ya Sayyidan dekat Malioboro itu loh, itu tempatnya para sayyid loh. Itu pun juga kemudian diberangus semua, habis. Setelah masa Raden Menot itu dibunuh, maka seluruh entitas Islam itu kemudian ya dikurangi pengaruhnya tadi. Ini menunjukkan itu tadi. Ya akhirnya terjadi apa? Ya dolalah akhirnya. Ya dolalah badal makrifat. Dulu tali lawong itu dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan tombak. Nah setelah kemudian ya Hamengkubuwono ke 6 itu bertahta, maka tari lawong itu diubah menjadi Bedoyo Ketawang, pertemuan antara Sutowijoyo dengan Nyai Roro Kidul. Jadi sirik kan? Gimana betul? Ya Bedoyo Ketawang. Apalagi kemudian ada ya yang namanya selamatan ya,
Mahesa Lawung. Mahesa Lawung itu memberikan sesajen ke timur itu kepada Nyai Roro Kidul, kemudian ke utara itu kepada Mbah Petro. Makna Mbah Petro itu dulu adalah sunan yang berdakwah di situ. Kan sunan yang dakwah di situ kan ada dua. Yang satu itu Jewangkung, kemudian Bangir, yang satu itu Gowendut hitam, ya, dan kemudian ya dia itu ya dakwahnya sama dua-duanya itu ngusir eh, barang halus di situ. Yang satu namanya Syekh Subakir, yang satu namanya Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi itu gemuk, orangnya besar, maka disebut sebagai Mbah Semar. Sedangkan ya Kiai Subakir atau Syekh Subakir orangnya lowencir, kemudian hidungnya panjang, akhirnya jadi Mbah Petro. Akhirnya dijadikan penguasa daripada ya gunung sing ngetokne Pedus Gembel apa Merapi ya. Ya akhirnya kemudian disitulah ya akhirnya terjadi yang namanya Maeso Lawung. Maeso Lawung itu kemudian menyajikan sajen itu kepada penguasa gunung dan penguasa lautan. Kan jadi sirik. Dulu ya keimanannya bagus zaman Diponegoro, begitu dipengaruhi oleh Belanda, semua tradisi dirubah. Dulu kan pakai jilbab. Nyai Ageng Tegarrejo, istrinya Hamengkubuwono pertama itu pakai hijab. Setelah itu zaman Raden Mas Menot itu masuk Belanda, akhirnya mereka mencari model yaitu budak dari Bali yang pakai kemben saja. Akhirnya kemudian ditradisikan kemben tadi. Itu sejak Raden Mas Menot itu atau Hamengkubuwono V yang lemah itu kemudian dipengaruhi oleh Belanda. Ini namanya apa? Dolalatun ba'dal ma'rifah. Yaitu mereka itu dolah atau sesat setelah mereka itu mendapatkan ilmu karena apa? Pengaruh imperialisme. Jadi ma'asal muslimin, sekarang kan kita juga begitu. Imperialisme itu ya memperebutkan ya pangsa pasar ceruknya itu kan umat Islam. Wong komunis yo nyasar wong Islam, wong kapitalis ya dari Amerika juga nyasar ya wong Islam. Termasuk juga di Sudan. Di Sudan itu kemudian tentara SAF didukung oleh United Emirat Arab, di belakangnya Israel dan Amerika dan negara barat. Sedangkan kalau SAF yaitu asli tentara Sudan tapi kemudian memberontak itu dibela oleh Mesir, ya, kemudian Rusia dan Cina. Sudah lengkap pertarungan antara ya komunis dan kapitalis. Di Indonesia kan juga begitu ya, pemberontakan Permesta itu kan disokong oleh Amerika. Ya, sampai Al Pop ya seorang penerbang ya, Amerika itu ditembak jatuh pesawatnya, akhirnya tukar-tukaran apa itu tawanan kan tuh. Ya itu Permesta didukung oleh Amerika dengan diberikan tank dan peralatan perang, sedangkan Pak Karno itu kemudian menuju pada poros Peking dan poros Kremlin. Ya, bodoh kan ini ya. Jadi semuanya itu sama. Inna hadi zaman kodis tadaro. Jadi zaman itu berputarnya ya seperti itu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Semuanya. Watil kal ayyam, hari-hari yang kita lalui, nudawiluha bainan nas, itu akan dipergilirkan semua pada manusia. Tapi lakone mesti podo. Karena itu lagunya Ahmad Albar kan, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya kira-kira berubah apa enggak? Ceritanya enggak berubah ya. Dari tragedi sampai percintaan itu semuanya ya sama gitu. Ya kalau di Inggris ada ada Romeo dan Juliet. Ya, tapi kalau di sini filmnya Romeo dan Juliet kan sopan-sopian Mbak Widiawati. Tapi di sini juga ada ya yang namanya Roman Dut dengan Prono Citro. Itu juga Romeo and Juliet tapi versi Indonesia. Podo. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri semua. Kalau Namrud dulu menikahi ibunya Semiramis, itu namanya incest ya. Yang Indonesia ya enek, Pangeran Samudra menikahi ibunya, akhirnya menjadi apa? Menjadi pepundene Gunung Kemukus. Orang cari pesugihan di situ harus berzina dulu. Ya, Gunung Kemukus, tapi sampai jangan ke sana.
Biasanya kalau malam Selasa Kliwon sampai Jumat Legi, wah, mulai rame sana. Ya, itu salah satu bentuk daripada ta'abud mereka itu melakukan perzinaan dulu, menghinakan dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan di hadapan setan. Baru kemudian setannya mau mengabulkan. Ya, karena itu semuanya kan bukan tipe sama ya. Ya, ada seorang anak seperti Krishna. Krishna itu kan dilahirkan ibu tanpa bapak. Nabi Isa kan juga begitu. Ya, Namrud dengan Semiramis itu juga begitu. Ya, dia dilahirkan ibunya, ya, konon dia anaknya gembala. Kemudian Dewa Mitras. Dewa Mitras itu dewa matahari yang ada di Romawi dan Yunani. Dewa Mitras itu lahir pada 25 Desember. Dan dia dianggap sebagai anak domba Tuhan. Kira-kira skenario-nya bodoh mboten? Antara Dewa Mitras dengan ya tonggo sebelah kan gitu kan. Kan hampir sama. Ya, jadi dunia itu berputarnya begitu saja. Ya, ceritane lakone ya podo cuma oknumnya yang berbeda-beda. Ya. Karena itu kalau panggung sandiwara ya gitu aja. Tapi kalau sudah mati di kotak ini dilebok nih kayak wayang itu kan mau main ya. Yang layar ya begitu sudah selesai dilebok nih kotaan ya wis mari. Ya, serunya kan ketika dia tayang tadi. Tapi begitu masuk ke dalam kotak ya sudah selesai lakonnya. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, bagaimana caranya kemudian kita mendapatkan ilmu? Ya, maka disebutkan dalam syair tadi, ala la tanalal ilma ila bisittah. Jenengan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Ya, jenengan tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu adalah zakat. Zakain itu apa? Yaitu kalau kita itu cerdas. Ya, cerdas itu apakah pintar? Bukan. Cerdas itu adalah meligi utun ya tur tekun. Ya, sapa sing ya temen ya duwe teken ya mesti kemudian dia akan tekan. Tahu ya? Ya, kalau kemudian orang itu tekun pakai teken mesti tekan. Kan itu tidak ada pinternya sama sekali, yang penting tekun. Ya, seperti Ibnu Hajar Al Asqalani itu wangil ngapal nih. Akhirnya dia kemudian pergi ke hutan itu sambil merenung. Ya apa toh? Sinau bolak balik kok lola lali. Akhirnya dia kemudian melihat ya maun, ya, air itu kemudian jatuh di batu, lama-lama kemudian membuat sogret. Sogret itu adalah lubang. Maka dia kemudian punya keyakinan, wow, nah, diulang-ulangi batu yang keras pun ternyata juga joblong. Nah, akhirnya kemudian dia semangat untuk menghafalkan, diulang-ulang terus, akhirnya jenengan bisa menikmati sarah daripada Imam Bukhari yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu pengarangnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Termasuk juga Nasoihul Ibad yang ditulis ulang dan diberikan sarah ya oleh ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kan itu ada kan tuh ya Nasoihul Ibad versi Indonesia. Jadi ada versi Timur Tengah yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani, ada versi Jawa yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani itu uripnya juga yang Indonesia, tapi di Arab sana. Nanti cicitnya ya jadi wakil presiden kita. Siapa ayo kira-kira? Cicit daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang pernah menjadi wakil presiden kita. Bukan sing main sepak bola ngegolnya telu itu loh, bukan. Kira-kira siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi Ma'ruf Amin tuh ya cicitnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian belajar ilmu yang pertama apa? Zakaun. Zakaun apa? Cerdas. Cerdas itu bukan kemudian pintar jenius, bukan.
Nuwun sewu, kira-kira yang jenius itu kira-kira berhasil enggak? Waktu kecil jenius, ketika dewasa kira-kira jenius apa enggak? Enggak, mesti gagal. Ya, hampir semuanya jenius pada waktu kecil itu ketika sudah dewasa ya malah enggak berhasil. Yang di Taiwan itu malah jadi gelandangan. Ya, yang di Cina itu kemudian enggak mau kerja malah. Makanya dia ya lulus universitas itu umur 12 tahun. Ya, tapi dia tidak bisa menggunakan kepintarannya itu untuk bersosialisasi dengan manusia. Kalau orang jenius itu kemudian ya belajar terus-menerus, jadinya kayak Habibie tadi. Tapi Habibie tadi itu IQ-nya cuma berapa ya? 160-an. Dan jenengan 110 itu cerdas pol. Ya. Albert Einstein itu 180-an. Tapi Marilyn Monroe, tahu ya Marilyn Monroe? Bintang film Hollywood itu loh ya. Pada era Pak Karno ya, itu IQ-nya berapa? 200. Ya, bintang film tapi mempunyai IQ yang sangat tinggi. Tapi IQ yang tinggi apa membuat dia bahagia? Kira-kira uripe akhirnya gimana? Bunuh diri. Iya enggak? Ya, Marilyn Monroe kan bunuh diri kan? Overdosis yang hotelnya. Jadi pinter ya ndak identik dengan sukses. Sing goblok gak lulus bisa jadi pejabat ya enak. Iya beda. Ya, orang lulus kabeh upras tapi ya bisa jadi pejabat ya. Ya. Jadi semuanya itu bukan tergantung kepada ya kecerdasan, tapi tergantung pada apa? Tekun. Siapa yang tekun, nggak tekan punya pedoman ya. Pedoman ada dua, pedoman benar dan pedoman keliru. Enek sing salah, enek sing seleh. Ini ada dua mesti pedomannya. Ya, dan dua-duanya bisa berhasil juga. Ya, Nebukadnezar meskipun dia itu musyrik, tapi dia kemudian bisa menguasai ya seluruh dunia. Ya, Namrud yang kemudian dia incest dengan ibunya, musuh Nabi Ibrahim menguasai bumi barat dan bumi timur. Jadi penguasa itu ada empat, dua mukmin, dua kafir. Si menguasai dunia itu ya satu, dua mukmin, dua kafir. Yang kafir siapa? Nebukadnezar dengan Nebukadnezar dengan siapa tadi? Namrud. Kalau yang mukmin siapa? Dzulkarnain dan Sulaiman. Ya, itu penguasa yang mukmin menguasai dunia barat dan dunia timur. Bahkan Nabi Sulaiman itu malah melampaui target dunia gaib. Kan menaklukkan jin kan. Jika Ratu Saba itu ketika datang di kerajaannya Sulaiman, ya peladene sing nyambut itu jin ifrit lah. Ya, jadi delok semua pengikutnya girap-girap kabeh. Karena apa? Ya, yang nyambut ya jin ifrit kan. Kan wajahnya kan mengerikan sekali ya. Jadi kalau kita melihat ya para raja itu ada yang kemudian beriman, tapi ada juga yang kafir. Tapi ala kulihal semua kesuksesan tadi mesti punya pedoman. Ya, pedomannya ada yang baik, ada yang buruk. Sing tekun, pakai teken mesti tekan. Ini kunci ya. Tekun, teken, tekan. Ya, tekan itu nyampe pada apa yang ya diharapkan. Nah, itu yang pertama zakaun. Yang kedua yaitu adalah hirsun. Hirsun itu apa? Punya ambisi. Jadi nek sinau itu punya ambisi. Ya kalau kemudian sinau itu ya ta'asuf itu apa? Serampangan atau takaluf. Takaluf itu memaksa-maksakan. Wis gak seweneng dipaksa nih bisa. Kemarin ada pasien saya itu gak iso kencing. Gak iso kencing, umurnya 8 tahun, perempuan. Ya, kemudian tak tanya, lu udah nggak kencing berapa hari bu? 2 hari pak dokter, gak kencing. Ya, kemudian tak lihat itu, ya tak periksa bentar tuh, wah bocah ini stres ini. Akhirnya saya tanya, dok, sampai ini pelajaran yang paling sampean pegeli apa? Matematika pak dokter.
Lha Bu, jenengan ngertos nggih? Ya, jenengan tahu bahwa anaknya ini sakitnya itu bukan karena sakit penyakit, tapi apa? Wedi sampean seneni. Kon les matematika. Horor niku Bu. Akhirnya apa? Dia ngumpet terlalu berlebihan, ujung-ujungnya klepnya itu ngunci, Pak. Klep di kandung kemihnya itu ngunci. Sehingga dia tidak bisa pipit sampai 2 hari. Ini sudah melendung. Saya periksa kandung kemihnya sudah melendung ini nggak bisa pipis. Dipaksa-paksanya juga tidak bisa. Ya. Akhirnya apa? Kemudian wis Nduk, iki jane nggak perlu obat ya. Sampeyan tak dongani ya, iki di luar jalur iki kan. Ya, didongani ae, tapi sadurunge tak dongani, awakmu tak kei jaminan, ibuke wis nggak maksa meleh. Wis ibuke ngomong yang anake. Akhirnya dia ngomong anake, "Nduk, wis senenganmu apa gambar, Bu? Ya wis, saiki mu awakmu gambar ora apa-apa." Ya, melok les matematika neh apa ndak? Oh, enggak usah, ibuke ngomong. Bar kuwi kemudian rotok maneh tak dongane jane dongane gur Al-Fatihah tok ya. Kemudian dia setelah itu dia rileks begitu dari matanya sudah tidak tegang mulai rileks wis nduk sampean pipis saja. Akhirnya dia ke toilet langsung bisa pipis loh. Pipisnya meh 5 menit gantek-entek. Ya, karena apa? 2 hari dia tidak pipis itu kan terus menerus ginjalnya bisa rusak nanti. Gara-gara apa? Penjaminan toh. Penjaminan apa? Dia dipaksa ya oleh ibunya itu untuk kepada matematika yang paling tidak dia sukai. Akhirnya apa? Dia tidak mempunyai khirsun. Khirsun apa? Tidak mempunyai ambisi. Jadi ambisinya itu kayak di Cina, kalau dia itu sukanya olahraga, langsung ada Cina itu membentuk sekolah khusus olahraga. Kalau sukanya dia itu gambar, ya maka di Cina disediakan itu sekolah untuk gambar. Wis gambar sampai enak, sampai kamu menjadi tingkat expert. Expert itu tingkat yang paling bagus. Wah, ini ternyata ya teknologi AI. Oh, dia langsung dimasukkan ya teknologi informasi. Sekolahnya ada sendiri. Sehingga ketika mereka itu ya lulus, mereka sesuai dengan ya passionnya masing-masing. Tahu ya passionnya? Indonesia itu kemeluin dia, Pak. Aku ini kerja nggak sesuai passion. Iya pada ya. Wah, akhirnya ya ora berhasil, Pak. Mau kerja teng pundi-pundi pilih ditok nih sama perusahaan. Karena apa? Males. Nek ditanya bagaimana? Enggak sesuai passion. Orang enek pekerjaan sesuai passion itu enggak ada. Iya pada. Semua kerja itu kan tulus zaman, mesti menghabiskan waktu. Ya, kasbul maisah mencari pekerjaan itu mesti saktilah sesuatu yang berat beban. Ya, harus kemudian memakan banyak waktu dan kemudian harus musabarat. Musabarat apa? Sabar dan terus ditiklone kesabaran kan mesti gitu kan. Mulanya cewek Jepang sekarang lulus sarjana itu enggak mau. Ya, apa kerja di kantoran enggak mau. Yang paling banyak itu apa? Narik becak. Tahu ya narik becak? Riksau itu loh. Becak Cina, becak Jepang tahu ya? Yang didorong manusia itu loh. Itu kerja di kantoran, narik dengan itu tuh podo, Pak. Ya, ongkosnya sama. Mulai kalau jenengan nanti di Jepang naik becaknya sana, ongkos yang narik wahyu-wahyu, Pak. Ya. Karena apa? Mereka semangat kerja nih. Karena apa? Meskipun lelah, gajinya dhuwur bar iso layah-layah. Nah yang kantor kerjanya jam 09.00 sampai jam 09.00 bengi. Ora dedel duel ndak karuan. Iya benda. Ya, di sana itu kerjaannya ya 10 sampai 14 jam. Ya, gajinya sama dengan yang narik riksau tadi. Ya, ini yang pertama tadi adalah ya zakaun harus cerdas. Yang kedua itu adalah hirsun. Yang ketiga adalah ya istobirun. Istobir itu apa? Sabar. Kalau ada toknya itu berarti sabarnya itu harus berlipat ganda. Bukan syukur sobrun saja, tapi aneh toknya. Berarti sabarnya itu harus berlipat. Ya, karena itu wa'mur ahlaka bisolah. Perintahlah keluargamu itu untuk sholat. Wastobir alaiha. Kamu harus sabar ketika melakukan proses tadi. Bayangkan, enggak wasbir enggak, tapi ada toknya. Wastobir.
Karena apa? Angel sabar itu ngandani keluarganya Dewi, nek ngandani sampean-sampean itu gampang jare. Tapi begitu nanti pulang ngandani keluarganya, wah angele ora karuan. Karena apa? Ada resistensi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bulghotun. Bulghah itu apa? Kudu duwe sangu. Ya, jadi kalau kemudian kita tolabul ilmi itu harus punya sangu. Ya, saya dulu tuh kalau saya sudah tahu kitabnya toh, saya untuk memperdalam kitab itu dengan tabarukan. Tabarukan ini apa? Yang ngrungokne pelajaran sing wis hafal. Paham ini ya? Ngrungokne pelajaran sing wis misalnya pernah ngaji ihya misalnya. Nanti kita tabarukan nih, ya ngaji nih pada kiai lain, meskipun kita sudah hafal tempat-tempatnya, dalilnya sudah tahu, tapi kita mendengarkan terus. Itu namanya tabah. Nek santri zaman saiki kon tabarukan, oh angel. Iya pada ngulang-ngulang itu ya sebenarnya murojaah toh. Ya karena itu al barokah bil khidmah. Kalau ingin barokah ya harus dengan khidmah. Bulughah. Kemudian yang kelima yaitu adalah irsadul ustadin. Irsadul ustad yaitu adalah ada petunjuk dari ustad. Jadi nanti ustad mangkana saykhuhu kutub kana saykhuhu setan. Barang siapa yang kemudian dia belajar dari buku, ya maka gurunya itu syaiton. Mangkana saykhuhu kutub, barang siapa yang menganggap buku itu menjadi gurunya, maka sebenarnya dia ya sedang berguru pada setan. Muncul bukunya benar, tetap harus ada petunjuk dari guru, namanya irsadul ustad, yaitu petunjuk dari ustad. Kayak Pak Armoko, berdasarkan petunjuk dari atas ya. Pak Armoko dulu kan begitu ya, itu berarti orang yang lempeng itu karena berdasarkan petunjuk kan, petunjuk dari Pak Harto. Akhirnya kemudian beliau kalau di TVRI dulu kan begitu ya, berdasarkan petunjuk. Nah, akhirnya kemudian beliau baru berpidato. Terakhir yaitu tulus zaman. Yang keenam adalah tulus zaman. Tulus zaman itu apa? Menghabiskan waktu. Jadi thalabul ilmi pasti menghabiskan waktu. Ya, termasuk waktu kita scrolliyah itu ya. Men-scroll ya. Orang kan kadang-kadang menghabiskan waktu untuk HP daripada untuk thalabul ilmi. Maka seorang thalabul ilmi itu harus mempunyai 6 bekal tadi. La tanandul ilma illa bisittah. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal tadi. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin, moga-moga bermanfaat dan senantiasa kita berada pada jalur yang benar. Ini sebenarnya masih mukadimah ya. Ya karena untuk mendapat ilmu ada 6. Untuk ilmunya apa wae? Nah, insyaallah ya to be continue saja untuk minggu depan. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka. Dari saya cukup sekian. Wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.